piramid yuk di Mesir. Mesir? What are you talking about, man? Ini nama negaranya itu Egypt. Namanya Mesir. Egypt. Mesir. Kenapa nih? Muka you disgusting. Bulu hidung lu tuh berantakan. Harap tenang makhluk-makhluk durjana. Sini, Ana jelasin kenapa Indonesia itu bilang Mesir dan kenapa orang Barat itu nyebut Egypt. Amin. Ana bukan lagi doa. Iya ada. Akuan. Nama Mesir itu yang Indonesia sebut itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Misr. Dalam Al-Quran, kata Misr sudah disebut sebagai nama tempat. Jadi umat Islam di Indonesia sudah sangat familiar dengan sebutan itu dan akhirnya penyebutannya jadi Mesir. And how about Western people? Kenapa kita menyebutnya Egypt? Kata Egypt berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Egyptos, yang mana itu adaptasi dari nama Mesir kuno, Ptah, yaitu rumah dari Kaptah, tempat suci Dewa Ptah di Memphis. Gitu, paham Tom? Fahim nah. Ya, ajib. Orang Mesir sendiri nyebut Mesir itu adalah Misr, atau nama resmi panjangnya itu Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah. Orang luar negeri nyebut Indonesia apa? Tetap Indonesia. Kalau orang Indonesia sendiri nyebut Indonesia apa? Konoha. Pilih 100.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2 untuk orang lain. 200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. 400.000 atau kali 2. Kali 2 dong. 800.000 atau kali 2 untuk orang lain. Pastinya kali 2 untuk orang lain. 1.600.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. Yakin Pak ini 1.600.000 loh. Ini sih duit jajan anak saya tiap hari. 3.200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Saya ulangi lagi. 3 juta kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Ambil 51.200.000 atau kali 2 untuk orang lain, tapi saya ngutang terus miskin gak bisa bayar, gimana nih? Wah, kesian. Abah berhentiin aja ya. Tapi nggak seru lagi. Berhenti aja gak apa-apa Pak. Kali 2. Kali 2 buat orang lain. Oh, pikirin baik-baik nih ya. Duit 204.800.000 ini lu ambil, bisa naik haji, bisa umroh, bisa ke Jepang, bisa boya-boya nih ya. Atau kali 2. Kali 2. Allah Akbar. Ini ya Pak ya. Saya udah capek nih. Dengerin ya. Ini saya mau ngasih duit nih. Ngasih duit. Ingat, ngasih duit 409.600.000 nih. Dengar ya, Luxembourg itu negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Per tahunnya, masyarakat di sini rata-rata punya penghasilan 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Kamu ini mau nantangin apa gimana sih? Atau kali 2. Kali 2. Baik, Bapak ingin mengajukan pinjaman ke Ada Kita ya. Butuh duit berapa, Pak? 819.200.000. Kali 2. Aduh, hujan lagi. Kalau hujan jadi ingat mantan. Nggak punya mantan. Ingat ini nih, kalau di Filipina hujan itu dianggap sebagai dewa yang nyiram biar buminya jadi bersih gitu. Buminya bangun kesiangan kali, makanya disiram dewa. Itu sih lu, mak lu yang nyiram. Wah, gitu ya kalau di Filipina. Kalau di Nigeria, gua ingatnya kalau hujan di acara pernikahan, nanti rumah tangganya bakal makmur. Banyak anak, banyak rezeki. Itu mah zaman dulu, banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak banyak masalah. Kalau di Tanzania beda lagi. Kita selalu diingetin untuk nggak boleh masak waktu hujan. Soalnya orang-orang percaya kalau nyalain api dan masak, hujan jadi lebih cepat berhenti. Kalau di Indonesia gimana? Kalau hujan mah di Indonesia ingat buka Loklok. Itu loh aplikasi buat nonton gratis film-film dan drama-drama yang seru dan baru. Kayak drakor terbaru Park Yung Sik dan So In Book yang judulnya 12 bisa kamu tonton juga di Loklok. Buruan download aplikasi Loklok di Play Store gratis. Enak kan hujan-hujan nonton film. Sama kalau di Indonesia tuh kalau hujan inget jemuran. Jemuran luar. Apa sih? Kali ini 100.000 di Singapura dapat banyak lah ya. Kan deket-deket Indonesia. Cicip makanan Singapura dulu. Pesen ayam mainan 1 Kak. Berapa? Hah? 1 doang. Berapa sih? $5 Ya ngomong dari tadi. Nggak peka. 5. Ini 50, kembalian 45 berarti. 45 kepala bapak. $5 Singapura itu kalau dirupiahin jadi 68.000 rupiah. After tax jadi 100.000 rupiah. Kumaha
mahal banget sih nasi ayam doang. Mahal, murah ini. Negara Singapura itu negara paling tinggi biaya hidupnya di ASEAN. Bahkan masuk 10 besar di dunia negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Itu karena hampir semua barang di sini impor. Sewa tempat juga mahal. Oh gitu ya. Tapi Kak, ini kan belinya udah mahal-mahal nih. Ada gratisannya nggak sih? Hah? Gratis? Yang gratis di sini ada nggak? Oh, yang gratis ada. Apa tuh? Korang tarik nafas, hembuskan. Nah, itu tuh yang gratis di sini. Nafas. Gua ada di mana ini? Dingin banget. Ini Afrika bagian selatan emang dingin banget. Turun salju tiap malam di sini. Ini di Afrika. Iya, Lesotho. Di sini tuh emang banyak salju. Oh, ini fix mau kiamat nih. Afrika kan panas. Ini sekarang udah salju di mana-mana ya. Mulu boy kan nih lama-lama ngomong sembarangan mulu. Ini tuh Lesotho. Dijuluki The Kingdom in the Sky karena seluruh wilayahnya berada di atas ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Yang artinya Lesotho adalah titik tertinggi di Afrika. Di sini iklimnya kayak negara-negara di Eropa loh, subtropis. Ada musim dingin, musim gugur, panas dan musim salju. Bukan cuma Lesotho aja yang ada salju di benua Afrika. Di Afrika Selatan seperti di pegunungan Drakensberg, di Maroko seperti pegunungan Atlas, tiap tahun juga ditutupi salju. Selama ini gue taunya Afrika itu ya panas, kering, gurun gitu. Makanya tahu Afrika jangan dari film-film doang. Ya, maaf, sekarang kan tahu. Tapi iya sih, gerah banget ini. Padahal banyak salju loh di Afrika. Afrika emang gerah. Mau ngapain? Buka baju, gerah. Buka baju. Ikutan nih, aduh. Sakit Pak Haji. Nih, minum ini. Habis itu cuci muka begini. Pasti lebih enakan. Nih. Ini apaan nih? Kok sepet-sepet kayak gini? Abok banget pipis sapi. Emang itu rasanya. Nanti juga biasa kok. Yang penting tuh sehat. Pipis sapi. Jorok banget sih. Jorok apanya? Menurut kita, suku Dinka yang ada di Sudan Selatan, sapi itu nggak ada bagian joroknya. Semua bagian berguna, suci, bersih. Mana ada joroknya? Sapi itu juga jadi pusat kehidupan bagi kami di sini. Sembarangan. Tapi kenapa harus pipis sapi yang dikasih ke gua? Lu aja harusnya, kenapa harus gua? Air biasa tuh susah di Sudan. Di sini tuh kering. Untung ada pipis sapi sebagai alternatifnya. Bisa buat mandi, cuci muka, buat minum, banyak gunanya. Sabun, mana sabun nih? Gua mau bersih-bersih, aduh. Pakai sabun? Ya iyalah. Jorok. Jorok. Dunia macam apa sih ini? Jauh. Kebut apaan sih ini? Kok banyak banget permen karet nempel di dindingnya? Memang banyak bekas permen karet di sini. Namanya aja Bubblegum Alley. Keren kan, warna-warni. Lu bisa juga nempelin permen karet bekas lu ke sini. Tuh kan, keren banget kan? Keren juga ya, kayak lukisan abstrak. Wewe, masih lu tempel. Tempat ini awalnya muncul dari keisengan para pelajar tahun 50-an yang mulai nempelin permen karet di dinding gang. Katanya sih biar bawa keberuntungan. Tapi kok bisa sih tempat permen karet nempel doang malah jadi tempat wisata kayak gini? Nah itu tuh yang harus kita cari untuk tugas mata kuliah sejarah kita besok. Ada tugas? Iya, besok dikumpul. Dibikin juga slide PowerPoint untuk presentasi. Aduh, mana materinya belum nemu. Ini gimana dong? Keburu kok. Bikin tugasnya di supa.id aja. Masuk aja ke Docs and Slide, terus create presentation dan ketik prompt yang lu mau buat. Jadi deh presentasinya. Lu udah dapet juga info-info selengkap ini. Bubblegum Alley awal mulanya ditempelin sama siswa SMA dan mahasiswa lokal San Luis Obispo, California, Amerika Serikat sebagai tanda kenangan. Nih, di sini lu lihat kalau pihak kota juga udah coba bersihin tembok-tembok itu, tapi warga malah nempelin permen karetnya lebih banyak. Yang akhirnya pemerintah bikin daya tarik resmi sampai sekarang. Supa.id bisa kamu download gratis di Play Store dan App Store loh. Jangan lupa langganan full aksesnya pakai kode SAN10 untuk dapat diskon. Aduh, untung aja. Selamat. Negara yang terkena kena keju, Italia, Belanda. Yang benar itu adalah Prancis. Pasti salah nebak kan? karena kita punya lebih dari 1000 jenis keju. Kita ada sih keju khas Indonesia namanya Danke dari Sulawesi Selatan. Itu kejunya kayak tahu, terus rasanya gurih-gurih gitu. Teksturnya tuh kenyal-kenyal, agak keras, gak lembek.
Sering pakai emot ini ketika chatan. Ini patung Moai dari Pulau Pasca, Chile. Ada lebih 900 patung Moai di pulau ini. Peninggalan zaman megalitikum tetap terjaga di sini. Alah, dipajang doang. Nih di Indonesia tetap kita pakai peninggalan megalitikum. Apa tuh? Ulekan. Indonesia pasti nggak punya kanguru kan? Di sini kanguru populasinya sampai 50 juta lebih. Padahal manusia yang ada di Australia cuma 26 juta lebih. Kanguru mah juga ada di Indonesia. Kanguru pohon asalnya dari Papua, ukurannya lebih kecil dari kanguru kalian. Di Indonesia juga ada kanguru. Kok ada semua sih? Terus apa dong yang Indonesia yang nggak punya? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ah, lu mah malas banget udah ngomong kayak gitu. Kegiatan Bapak selama Idul Adha ngapain aja Pak kalau boleh tahu? Pagi-pagi sholat Id. Ya terus ngapain lagi? Baliklah tidur. Tanggal merah mah mending tidur. Kalau Abah gimana? Di Arab Saudi, Idul Adha bertepatan dengan puncak ibadah haji. Di Mina, Arafah, Mekah, jadi suasananya jauh lebih sakral dan lebih ramai. Gak ikut motong hewan kurban Pak? Itu sih urusan panitia kurbannya. Habis mereka motong, ya tinggal ngantri. Udah gampang gitu aja kok. Idul Adha disebut hari raya besar di Arab Saudi. Sedangkan Idul Fitri, hari raya kecil. Pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan penyembelihan massal yang terorganisir. Bukan cuma di Arab Saudi. Daging-daging kurban yang dipotong di Arab Saudi didistribusikan ke seluruh negara-negara miskin di seluruh dunia seperti negara-negara di Afrika. Di mana-mana nih, di Sumatera, Jawa, Bekasi, yang paling meriah itu Idul Fitri. Di sana kita beli baju baru, terus maaf-maafan sama keluarga. Ini makan daging doang, heboh banget, aneh lu. Justru negara ente yang aneh. Di Idul Adha kita kasih makan orang-orang di seluruh dunia sampai kenyang. Kalau maaf-maafan beli baju baru, ngapain harus Idul Fitri? Bisa tiap hari beli baju baru. Mana duitnya beli baju baru tiap hari? Mending lebaran aja. Oh, jadi ente nggak mampu nih beli baju tiap hari? Iya. Oke. Masukin Indonesia ke daftar negara miskin penerima daging kurban, oke? Sip. Jadi perginya sama aku kan? Ya jadilah, lu kemana aja sih? Ya udah, ayo. Ayo. Hati-hati loh nunggu di sana sendirian. Apa emangnya? Dulu ada yang ketabrak kereta di sana. Seriusan? Iya, orang-orang pada nggak berani lewat atau nunggu di sana kayak lu tadi. Takut ada teke-teke. Teke-teke emangnya apaan? Itu hantu wanita yang ditabrak kereta. Tubuhnya terbelah jadi dua, tapi arwahnya malah gentayangan. Aku pernah loh lihat dia. Yang bener ah? Iya bener. Aku pernah lihat dia merangkak dan menggesekkan sikunya ke aspal. Beberapa hari yang lalu, aku pulang sendirian lewat jalan itu tadi. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Teke, teke. Aku pikir itu suara serangga atau angin. Setelah berbalik ke belakang, aku melihatnya. Seseorang wanita tanpa tubuh bagian bawah. Merangkak cepat, matanya menatap tajam. Mukanya pucat dan senyumnya menyeringai. Aku pun lari, tapi dia lebih cepat dariku. Kenapa lari? Apa kamu tahu kenapa aku selalu membelah korban-korbanku menjadi dua? Biar kalian merasakan apa yang aku rasakan. Dan sekarang giliranmu. Gila sih kalau ketemu teke-teke beneran. Makanya kamu hati-hati. Iya man. Woi, kemana aja sih lu? Dari tadi gue cariin ternyata lu malah di sini. Jadi pergi nggak sih kita?